Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabidi Layerdo dengan NPM 231506118. Nah, jadi di sini saya akan langsung terus terang saja menjelaskan tentang apa itu Wireshark. Jadi Wireshark adalah suatu tools atau suatu aplikasi software yang biasa digunakan oleh analisis-analisis jaringan komputer, yaitu untuk menganalisis tentang pergerakan atau pengiriman paket data yang terjadi pada suatu informasi pada dalam jaringan gitu, dalam suatu WiFi. Di sini saya sebagai analisis eh, percobaan ingin melakukan dan menjelaskan tentang skenario, yaitu apabila kita mengakses YouTube, misalnya kalau kita buka YouTube hmm, dengan memakai WiFi yang saya pakai adalah Ethernet. Astagfirullahaladzim, maksudnya Nurdin Kos 1 gitu. Hari ini kita ngobrol bersama seorang Nah, di sini value investor, Rifan langsung Kurniawan. Terima oke. kasih udah datang ke Contoh sini. Thank you, Bang Radit. misalnya kita nonton nih Raditya Dika gitu. Nah, kita filter dulu terlebih dahulu di sini. Apakah ada yang sedang membuka DNS? Apakah sedang ada yang membuka DNS di sini? DNS. Kita filter nih. Nah, ternyata ada. Oke. Tuh ada YouTube tuh, YouTube. Nah, di sini kan bisa terfilter kan. Sedang ada yang buka DNS gitu. Nah, kemudian apakah ada yang sedang melakukan three-way handshake gitu dengan cara TCP port gitu kan, TCP port 443 biasanya, 43 sini. Nah, banyak di sini terjadi three-way handshake, mulai dari destinationnya sampai juga source-nya itu. Nah, source yang kita pakai bisa dilihat di sini. Nah, bisa dikirim juga di destinationnya berapa kayak gitu. Ini biasanya terjadi antara pengiriman paket data dengan three-way handshake. Nah, atau pula kita bisa mengecek untuk TLS-nya gitu. Di sini bisa kita cek TLS ya. Tuh, ini adalah yaitu karena itu menggunakan HTTPS. Nah, kita coba cek. Kita langsung aja nih. Kita matiin suaranya aja biar. Nah, karena YouTube itu menggunakan HTTPS, maka koneksi harus dienkripsi. Nah, disinilah TLS atau Transport Layer Security itu bekerja. Nah, kalau bisa, dia itu melihat pakai TLS client hello. Nah, kalau di sini kan apakah ada client hello di sini? Nah, yang dikirim oleh browser kita. Nah, ini berisi informasi versi TLS dan chipper yang didukung seperti itu. Ini adalah fungsi dari TLS, yaitu Three-Way Handshake Security. Seperti yang sudah dijelaskan, Transport Layer Security TLS itu sendiri. Nah, juga bisa melihat kalau di sini ada perintah quick, ya. Nah, ada quick, ada protokol quick. Jadi protokol itu kan banyak gitu. Setiap pengiriman kan banyak, bisa kita lihat tadi. Nah, quick itu sendiri adalah uh, yang menarik, yaitu YouTube modern sekarang ini menggunakan quick, yaitu singkatan dari Quick UDP Internet Connection, yang berarti adalah TCP-nya itu lebih tradisional dan berjalan di atas UDP yang dirancang agar lebih cepat dan efisien. Nah, itu adalah perintah-perintah dari biasanya kalau kita membuka YouTube seperti itu. Nah, kemudian Wireshark ini sendiri sebenarnya banyak tugasnya gitu. Mau kita filter apakah ada yang membuka YouTube saja, apakah ada yang sedang menjalankan YouTube, atau membuka file-file atau link-link atau mendownload sesuatu yang lainnya dan sebagainya berikut. Atau ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, kita bisa melihat dari Wireshark itu sendiri. Nah, jadi bagi penggiat jaringan komputer, Wireshark ini adalah salah satu tools atau software yang sangat berfungsi untuk menganalisis atau dilakukannya suatu forensik dalam jaringan komputer seperti itu. Baik, penjelasan saya mungkin segitu saja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andika Junior Penersi Talumentuan dengan NPM 231506150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Wireshark atau cara menangkap paket dari menggunakan Wireshark. Di sini kita akan langsung ke intinya saja. Yang pertama kita membutuhkan tools Wireshark untuk menangkap paketnya, dan yang kedua adalah browser yang sedang kita buka. Kita akan memilih salah satu
aplikasi atau web apapun. Di sini saya memakai Spotify. Agar lebih mudah, kita akan bagi dua layarnya. Nah, jika ingin menangkap paket menggunakan Spotify, yang pertama itu kita harus melakukan pemutaran pada musiknya terlebih dahulu, atau kita play musiknya terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti Wireshark akan mencatat aktivitas dari Spotify dari musik yang sudah kita play. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menangkap paketnya? Kita hanya perlu masuk ke fitur find, kemudian kita ganti ini menjadi string, kemudian kita ketikkan nama browser yang nama website atau aplikasi yang sedang ingin kita cari paketnya. Di sini kan saya memakai Spotify, maka saya akan mencari Spotify. Selanjutnya kita tinggal menekan find. Nah, setelah paket dicari akan muncul beberapa informasi mengenai paket yang kita cari seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin utama saja. Seperti yang pertama ada internet protocol, yang mana ada source dan destination, yang dimana source itu router atau DNS server lokalnya, dan destination ini adalah perangkat komputernya atau perangkat laptop saya yang sedang menjalankan Wireshark. Nah, kemudian ada transport layer di bagian sini dengan UDP, user datagram protocol, yang mana ada informasi mengenai source portnya, yaitu port 53, dan menggunakan UDP standar DNS. Kemudian di sini ada informasi mengenai DNS juga, atau domain name sistemnya. Nah, di sini terdapat informasi tentang DNS-nya. Nah, di sini adalah poin yang cukup penting dari query-nya. Ini ada query yang dicatat oleh paket yang ditangkap itu adalah audio Spotify cdn.com. Nah, domain ini difungsikan untuk streaming sebuah audio atau pengiriman konten musik. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, karena kita ngeplay musiknya, maka queries yang dicatat adalah audio stripak.spotifycdn.com. Maka paket menangkap bahwa kita sedang melakukan aktivitas, yaitu pemutaran audio atau play musik. Jadi urutan kejadiannya saat kita membuka web browser, di sini saya menggunakan Spotify. Nah, Spotify ini adalah aplikasi yang membutuhkan audio. Jadi Wireshark menangkap paket yang dijawab dengan IP ya, dari routernya, DNS servernya. Nah, Wireshark menangkap paket audio yang sudah dilakukan pada web Spotify tadi dengan penamaan paket audio stripak.spotifycdn.com. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin mengurangkan diri. Nama saya Lutfi Mutahirin dengan NPM 2315061112. Saya dari Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara menginstalasi Wazuh di Ubuntu versi 24. Sebelumnya, Wazuh itu merupakan sebuah platform security information and event management yang bersifat open source dan juga gratis. Nah, biasanya Wazuh itu digunakan untuk
monitor keamanan sistem kita secara real time, terus juga untuk mendeteksi ancaman, terus juga untuk mengecek kerentanan dan juga mastiin bahwa konfigurasi dari server kita itu sudah sesuai standar keamanan yang ditetapkan. Nah, Wazoo itu juga mempunyai sebuah dashboard web itu yang interaktif. Jadi kita bisa memantau lewat browser, nggak harus lewat terminal. Ya langsung aja. Jadi di tahap pertama, di langkah pertama, sebelum install apapun itu, kita tuh harus pastiin dulu bahwa eh, bahwa Ubuntu kita atau server kita itu memenuhi persyaratan minimum dari Wazoo. Wazoo ini lumayan cukup berat karena dia menjalankan beberapa komponen sekaligus seperti indexer, kemudian ada manager sebagai otak pemrosesan, dan indexer tadi untuk sebagai database, kemudian juga ada dashboard untuk tampilan web, yang dimana ini semua membutuhkan minimal 4 GB RAM dan juga 2 core CPU dan ruang penyimpanan yang cukup pastinya. Jadi kita perintah dulu, kita cek dulu dengan perintah free minha. Nah, di sini bisa dilihat bahwa free 7,9 GB ini sudah cukup banyak, cukup lah untuk keperluan kita. Kemudian untuk approach, nah sini 12 core untuk CPU-nya, yang dimana waktu itu hanya butuh 2 core, jadi udah cukup juga. Terus untuk penyimpanan, hmm, untuk storage, ah, nah di sini available-nya 182 GB, ini juga masih sangat lebar, sangat luas. Oke, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya, yaitu di tahap kedua kita mengaktifkan swap memory. Jadi ada satu langkah penting yang dimana kita perlu lakuin untuk sebelum melakukan instalasi, yaitu melakukan swap memory. Jadi swap ini berfungsi sebagai memori cadangan di disk yang akan digunakan ketika RAM fisik itu penuh. Ini itu sangat penting karena salah satu komponen Wazoo, yaitu Wazoo Indexer, itu dibangun di atas teknologi open source yang menggunakan Java. Dan Java itu terkenal sangat rakus memori. Jadi kalau kita nggak nyediain swap, ada resiko eh, proses instalasi itu gagal karena kehabisan memori. Kita bisa ketik perintah sudo get swap file. Oke. Nah, jadi di sini kita membuat sebuah file kosong berukuran 4 GB yang nanti itu akan dijadikan sebagai swap. Selanjutnya sudo chmod. Ini kita mengatur permissionnya supaya root itu bisa mengakses. Kemudian sudo enter swap. Oke. Ini kita ubah format filenya itu menjadi format swap. Selanjutnya sudo swap. Ini kita aktifin aduh, kita aktifin swapnya. Oke, sudah. Selanjutnya bisa verifikasi. Hmm, hmm. Nah, di sini bisa terlihat bahwa 4 GB ini aktif di server kita dan siap untuk digunakan. Oke, langkah berikutnya itu kita download script instalasi. Yang dimana di sini Wazoo itu menyediakan yang namanya script quick quick start script, yang dimana ini merupakan sebuah script otomatis dari Wazoo
yang akan menginstalkan semua komponen sekaligus dalam satu server. Yang dimana metode ini disebut dengan Wazuh Node Deployment. Jadi kita nggak perlu nginstalnya satu-satu. Lalu kita unduh dulu scriptnya dari repositorinya, repositori Wazuh. Hmm. Oke. Di sini saya akan mencoba di versi 4.9. Nah, oke. Script sudah di-download. Kita bisa cek dengan ls min lh wazuh install.sh. Nah, bisa dilihat ada filenya. Sudah ada filenya sekitar ukurannya 187 kilobyte. Selanjutnya di tahap berikutnya, kita menjalankan instalasi dari wazuhnya ini, dari scriptnya ini, dengan perintah sudo bash. Karena instalasinya itu membutuhkan akses root. Dan juga kita akan hmm, di sini kita akan menggunakan min a, yang dimana ini merupakan artinya unattended, yang dimana script itu akan melakukan otomatis berjalan tanpa meminta konfirmasi apapun dari user atau dari kita. Oke. Di sini untuk prosesnya memakan waktu cukup lama, bisa sampai 15 menit atau setengah jam, bahkan lebih. Jadi mungkin kita tunggu saja. Atau mungkin kita skip aja. Baik, di sini sudah selesai untuk proses instalasinya. Yang dimana di sini bisa dilihat di awal itu ada yang namanya configuration file. Jadi di sini di awal script itu akan mengenerate SSL atau sertifikat dan juga kunci keamanan untuk komunikasi antar komponen Wazu. Jadi semua komponen Wazu itu berkomunikasi menggunakan connection yang di encryption connection. Jadi keamanannya terjaga lah. Kemudian di sini ada Wazoo Indexer yang dimana di sini ini merupakan sebuah komponen database-nya. Jadi Wazoo itu kan basisnya open source ya. Fungsinya itu ya untuk menyimpan semua data log dan event keamanan lah intinya. Kemudian ada Wazoo Server yang dimana di sini merupakan bahasanya seperti otak utamanya dari sistem Wazoo. Jadi ini merupakan manajer atau pengatur yang bertugas untuk menerima data dari semua agent yang terpasang di komputer yang kita monitor. Selanjutnya ada bagian Wazoo Dashboard. Ini Wazoo Dashboard itu merupakan sebuah antarmuka web berbasis open source dashboard yang memungkinkan kita memonitor semua aktivitas keamanan eh, secara visual di browser. Dan terakhir di sini muncul eh, informasi akun yang dimana admin dan juga password. Nah, di sini passwordnya hanya muncul satu kali ini aja. Jadi kita perlu menyimpannya supaya tidak hilang. Kita sudah selesai.
Nah, sampai tahap ini sebenarnya proses instalasi sudah selesai. Namun kita di sini coba melakukan verifikasi apakah benar-benar sudah berjalan atau belum. Sebenarnya kita bisa mengecek melalui browser, tapi coba kita cek langsung di command line aja. Sistem GT. Nah, Wazoo Manager, Wazoo Indexer, dan Wazoo Dashboard. Waduh, aduh, itu. Nah, di sini statusnya sudah aktif semua, artinya keempat komponen Wazoo tadi sudah berhasil diinstal dan juga sudah berhasil berjalan. Kalau kita mau lihat informasi lebih detail lagi, itu bisa dengan sistem CTL status Wazoo. Misal kita mau cek Wazoo Manager. Nah, ini aktif running. Nah, setelah di tahap ini, kita bisa mengaksesnya melalui browser dengan menggunakan IP IP kita, yaitu 192.168.134. Namun ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin sekian penjelasan instalasi Wazoo dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Bani Hakim dan NPM 2315061103. Saya dari kelompok PKSIE kelompok ketiga. Di sini saya akan melanjutkan setelah instalasi, maka akan masuk pada Wazoo Dashboard. Ini adalah tampilan utama pada menu login Wazoo, di mana kita akan masuk dengan username yang sudah didapatkan pada saat proses instalasi. Username-nya adalah admin dan passwordnya eh, yang sudah admin dan juga passwordnya sudah dienkripsi. Di sini kita masuk dulu ke dashboard Wazoo ini. Nah, pada dashboard ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari beberapa tools yang ada di dalam Wazoo dashboard ini. Oke, yang pertama ini ada security event. Security event ini adalah buat memantau peringatan keamanan yang terdeteksi secara real time. Menunya, menu ini buat identifikasi ancaman dan masalah yang terjadi di lingkungan IT. Di sini ada dashboardnya, ada juga eventnya. Nah, jadi terlihat di sini buat chartnya. Lalu kemudian ada integrity monitoring. Fitur ini buat memantau perubahan pada file, termasuk izin akses, konten, kepemilikan, hingga atribut dari file. Jika ada perubahan yang mencurigakan pada file sistem, Wazoo akan mencatatnya di bagian integrity monitoring ini. Ini adalah chart untuk bagian integrity monitoring.
Kemudian untuk yang bagian policy monitoring ini, fungsinya untuk memastikan sistem kita sudah dikonfigurasi dan sesuai dengan standar kebijakan keamanan yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat ada sistem auditing. Di sini sistem auditing kita bisa mengaudit perilaku dari user, memantau eksekusinya, eksekusi perintah, kemudian mendapatkan peringatan jika ada akses ke file yang kritis. Yang kelima ya, untuk yang ini adalah Security Configuration Assessment atau SCA. Di sini fitur ini melakukan pemindaian otomatis terhadap aset untuk memastikan konfigurasi sistem sudah aman dan tidak memiliki celah yang membahayakan. Kemudian di sini yang keenam di bagian threat detection dan response ada vulnerabilities. Vulnerabilities ini modul untuk mendeteksi aplikasi atau perangkat lunak di lingkungan kita yang memiliki celah keamanan atau kerentanan yang sudah diketahui secara global. Kemudian yang ketujuh ada Mitre Attack. Fitur ini digunakan untuk memetakan peristiwa keamanan berdasarkan basis pengetahuan taktik dan teknik serangan di dunia nyata. Pada bagian regulatory compliance, di sini ada PCI DSS. PCI DSS ini dashboard khusus untuk organisasi yang mengelola data kartu pembayaran untuk memastikan memenuhi standar keamanan global. Lalu ada NIS 853. Di sini yang bagian ini itu untuk menyediakan panduan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi untuk sistem informasi federal atau organisasi besar yang lainnya. Kemudian ada TSC. TSC ini singkatan dari True Service Criteria. Fitur ini untuk memantau kriteria keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, kerahasiaan, dan privasi data. Terus yang 11 ada GDPR. GDPR ini password untuk membantu kita memastikan keamanan sistem mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Terakhir menunya adalah HIPAA. HIPAA ini modul yang dirancang untuk menjaga keamanan dan privasi data medis atau informasi kesehatan elektronik. Di sini bagian dari modul-modul di dashboard Wazoo. Kemudian yang bagian agent. Nah, sebelum di sini ada tempat untuk ngedeploy agent apabila kita belum ada agentnya. Bisa dipilih mulai dari Linux, Windows, atau di macOS. Setiap modul memiliki dashboard dan juga event-eventnya sendiri. Contohnya di Policy Monitoring ini. Apabila sudah memiliki agent, maka seluruh dari modul yang ada di dashboard ini akan memiliki event dan juga dashboard monitoringnya berupa bagian chartnya untuk memantau eh, lalu lintas yang ada di dalam Wazoo ini. Untuk penjelasan dan deployment agent akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya tutup. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Wazoo Agent, di mana pada video ini saya menjelaskan tentang Wazoo dalam sistem operasi Windows. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang Wazoo Agent itu sendiri adalah sebuah komponen dari Wazoo, sebuah platform keamanan informasi open source yang digunakan untuk mendeteksi ancaman, memantau keamanan, dan mengelola insiden. Wazoo Agent adalah agen yang diinstal pada sistem endpoint seperti server desktop atau laptop untuk mengumpulkan data keamanan dan mengirimkan ke server Wazoo untuk analisis. Nah, fungsi-fungsi Wazoo Agent sendiri ada beberapa nih. Yang pertama adalah mengumpulkan log dan data keamanan dari sistem, mendeteksi ancaman dan anomali, serta memantau integritas file dan konfigurasi, mengawasi aktivitas sistem dan aplikasi, serta mengirim data ke server Wazoo untuk analisis dan penyimpanan. Nah, Wazoo Agent sendiri dapat diinstal pada berbagai sistem operasi
termasuk Windows, Linux, atau macOS. Oke, untuk demonstrasi, saya akan menunjukkan file osec.conv. Ini adalah file konfigurasinya. Nah, di mana di Wazo Agent sendiri terdapat konfigurasi yang pertama addressnya 000, di mana ini address Google, portnya 1514 dan protokolnya TCP. Nah, selanjutnya config profilnya menggunakan Windows 10, notif temp 10 dan temp reconnect-nya 60. Nah, untuk bagian di bawah ini itu adalah untuk yang event channel-nya. Ini ada event ID-nya dan segala macamnya. Nah, untuk di bagian tag address-nya, address ini adalah ini seharusnya dimasukkan ke alamat IP yang sudah diinstal oleh Wazo dari Wazo Manager agar agen ini tahu kemana harus mengirimkan log dan data keamanan. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan PowerShell atau CMD via administrator. Nah, untuk di sini kita bisa untuk tadi tidak bisa ternyata, dan kita menggunakan PowerShell. Untuk perintahnya start /service /name Wazo. Ini berguna. Oke, setelah konfigurasi selesai, kita jalankan layanan melalui PowerShell. Dengan perintah ini, Wazo Agent akan mulai berjalan di latar belakang dan memantau aktivitas secara real time. Nah, agen ini bertugas untuk melakukan file integrasi monitoring Vim dan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau rootkit pada Windows saya, lalu melaporkan ke dashboard pusat. Oke, mungkin sekian kita melihat Wazo-nya dengan menggunakan perintah get service name Wazo. Selanjutnya kita bisa melihat log terkait Wazo-nya sudah bisa membaca atau belum. Kita bisa lihat lognya. Ini bisa diganti menggunakan asec.log. Oke. Nah, ini menampilkan beberapa monitoring yang sudah dilakukan oleh Wazo agennya. Yang pertama, ini ada monitoring regress dan segala macamnya, permissionnya dan segala macamnya. Nah, ini adalah Wazo Agent yang berguna untuk memonitoring apa yang terjadi dalam server tersebut. Oke, mungkin itu aja pengenalan Wazo Agent pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.